Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas produk dari Alperpack. Dan banyak juga dari kalian yang berkomentar untuk aku membahas produk Alperpack ini. Karena ada beberapa kandungan yang tidak cocok di kulit aku, jadi aku tidak akan mereview produknya. Aku akan membahas dari segi ingredients-nya aja. Dan ini bisa menjadi info dasar kamu sebelum kamu membeli produk dari Alperpack ini. Siapa tahu kamu juga cocok dengan beberapa ingredients yang ada di dalamnya. Karena aku udah tahu aku ada yang nggak cocok dan bisa saja membuat kulit aku bermasalah, jadi aku nggak akan mereview produk ini. Di sini aku akan membahas 3 produk. Ada 2 serum dan juga 1 toner essence yang paling laris dari produk Alperpack ini. Walaupun mereka juga punya produk lain seperti krim malam dan krim siang. Kemudian ada acne spot treatment yang terbaru dari Alperpack ini. Langsung aja kita bahas serumnya terlebih dahulu. Yang pertama ada Alperpack Whitening Serum. Dari namanya aja kamu udah tahu bahwa Alperpack Whitening Serum ini lebih ditujukan untuk mencerahkan kulit, dan dia diklaim bahwa dapat membuat kulit kamu menjadi glowing, menghilangkan plek hitam dan bekas jerawat, meratakan warna kulit dan mengontrol minyak yang berlebihan di kulit kamu, mengecilkan pori-pori, memperbaiki tekstur kulit, dan juga mencegah terjadinya jerawat di kulit kamu. Untuk cara penggunaannya, seperti serum pada umumnya, gunakan 3-5 tetes. Kamu bisa langsung meratakannya di kulit kamu, ataupun kamu tap-tapkan aja supaya terserap dengan merata. Untuk penggunaan serumnya, kamu bisa menggunakannya setelah menggunakan toner. Menurut klaimnya, serum Alperpack ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, tapi nanti kita akan bahas di ingredients-nya seperti apa. Ingredients lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Dari segi ingredients, dia sangat kaya kandungan yang brightening atau mencerahkan kulit. Seperti ada kandungan niacinamide, alpha-arbutin, kandungan vitamin C, dan juga glutathione. Di sini dia menggunakan 2 jenis vitamin C. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, niacinamide. Siapa yang nggak kenal dengan kandungan niacinamide? Hampir semua skincare ada kandungan niacinamide dan jarang sekali menyebabkan iritasi di kulit. Walaupun dalam konsentrasi yang tinggi, biasanya niacinamide akan membuat kulit kamu menjadi bermasalah. Niacinamide memiliki fungsi yang sangat baik dalam melembabkan, kemudian mencerahkan, memiliki manfaat anti-aging, dan dia juga meningkatkan produksi ceramide secara alami di kulit kita, sehingga skin barrier kulit kita menjadi lebih kuat lagi. Selain fungsi-fungsi tadi, niacinamide ini juga bisa mengontrol sebum ataupun minyak di kulit kita dengan sangat baik. Kandungan selanjutnya ada alpha-arbutin. Alpha-arbutin merupakan salah satu whitening atau brightening dan merupakan turunan dari hidroquinone. Walaupun hidroquinone kan udah nggak boleh digunakan dalam skincare. Jadi penggantinya itu kamu bisa menggunakan alpha-arbutin, di mana dia tidak memiliki efek samping seperti hidroquinone. Bekerja menghambat terjadinya pembentukan triosinase di kulit kita, sehingga plek hitam itu tidak terbentuk di kulit kita, dan juga mencegah terjadinya plek hitam. Jadi fungsi dari arbutin ini lebih ke masalah plek dan untuk mencerahkan kulit kita. Menurut suatu studi, ketika kita menggunakan alpha-arbutin sebanyak 3%, dan ini diujikan pada wanita Jepang, ternyata terbukti dapat mengatasi masalah bintik-bintik hitam. Kandungan selanjutnya ada turunan vitamin C, ethyl ascorbyl fosfat. Merupakan turunan vitamin C dalam bentuk esterifikasi, di mana turunan vitamin C ini adalah yang paling stabil dibandingkan turunan yang lainnya. Dan ethyl ascorbyl acid ini mampu menembus ke dalam kulit tanpa menyebabkan iritasi sama sekali di kulit kita. Ethyl ascorbyl acid punya kelebihan lain dibandingkan turunan dari vitamin C lain, di mana dia itu sangat baik dalam meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Kemudian dia di metabolisme hampir 80% menjadi ascorbyl acid atau vitamin C murni di kulit kita dibandingkan dengan turunan yang lain. Selain fungsi tadi, tentunya vitamin C ethyl ascorbyl acid ini punya efek antioksidan, dan yang paling bagusnya dia juga punya manfaat antiinflamasi. Jadi buat kamu yang lagi mengalami peradangan, produk ini bisa kamu gunakan karena dia dapat mengurangi peradangan di kulit kamu. Apalagi kalau kamu cocok dengan kandungan vitamin C. Menurut sebuah uji yang dilakukan di laboratorium, 2% ethyl ascorbyl fosfat bisa meningkatkan warna kulit kamu
dan mencerahkannya. Jadi menarik banget kan kandungan ethyl ascorbyl acid ini. Kandungan selanjutnya juga ada turunan vitamin C, yaitu sodium ascorbyl fosfat. Sodium ascorbyl fosfat merupakan salah satu vitamin C yang sangat mild. Jadi dia aman banget untuk kamu yang punya kulit sensitif dengan kandungan vitamin C. Seperti kandungan vitamin C lain, dia bisa mencerahkan dan punya sifat antioksidan. Jadi melindungi kulit kamu dari radikal bebas. Kelebihan sodium ascorbyl fosfat ini, dia bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV. Selain dia bisa meningkatkan produksi kolagen seperti kandungan vitamin C lainnya, walaupun dia tidak seefektif dari ascorbyl acid. Kabar baiknya buat kamu yang punya masalah jerawat, sodium ascorbyl fosfat ini mampu mengatasi masalah bakteri akibat jerawat dan dia dapat mengurangi inflamasi yang disebabkan oleh jerawat. Jadi si sodium ascorbyl fosfat ini lebih cocok digunakan untuk kamu yang memiliki masalah jerawat karena dia juga minim dalam menyebabkan iritasi di kulit. Sedangkan untuk mencerahkan kulit, dia juga hampir sama dengan turunan vitamin C lain, walaupun hasilnya itu lebih ke masalah jerawat. Karena menurut hasil studi, ketika kita menggunakan sodium ascorbyl fosfat ini dalam 4-8 minggu, hasilnya itu setara dengan kamu menggunakan benzoyl peroxide yang 5%. Kandungan selanjutnya adalah glutathione, di mana glutathione ini adalah antioksidan yang kuat. Dia bisa melindungi kulit kamu dari radikal bebas, kemudian dia juga punya efek mencerahkan kulit. Kandungan selanjutnya ada hydrolyzed collagen, di mana hydrolyzed collagen ini dapat melembutkan dan meratakan tekstur kulit kita, di mana kulit kita itu juga tersusun atas kolagen. Buat kamu yang punya kulit kering, kamu nggak perlu khawatir. Serum dari Alpha-Pack Whitening ini punya kandungan yang dapat melembabkan seperti propylen glycol, glycerin, dan aloe vera berbadensis sleep extract. Jadi nggak akan buat kulit kamu menjadi kering ketika kamu menggunakan serum ini. Untuk kandungan anti-agingnya, mereka menggunakan 2 vitamin E, tocopherol, dan juga tocopherol acetate. Sekarang kita bahas dari kekurangan serum dari Alpha-Pack Whitening ini. Buat kamu yang nggak suka dengan kandungan alkohol, atau kamu yang lagi menghindari atau sensitif dengan kandungan alkohol, sebaiknya menghindari serum dari Alpha-Pack ini karena dia masih ada kandungan alkohol di dalamnya. Dan buat kamu yang nggak sensitif dengan kandungan alkohol, aku rasa kamu bisa menggunakan serum ini. Kemudian, tocopherol acetate memiliki indeks komedogenik di kategori 3. Jadi dia lumayan bersifat menyumbat pori-pori kulit. Walaupun ketika kita memformulasi suatu skincare, sifat dari zat aktif tersebut akan berubah. Tapi karena kita tahu dia memiliki indeks komedogenik, buat kamu yang rentan kulitnya tersumbat, sebaiknya berhati-hati dengan kandungan tocopherol ini. Buat kamu yang mengalami fungal acne, serum ini juga nggak bisa kamu gunakan. Tapi juga kamu harus pastikan kamu mengalami yang namanya fungal acne, karena fungal acne ini jarang sekali terjadi di wajah. Kebanyakan terjadi di bagian punggung. Tapi buat kamu yang ngerasa kamu mengalami fungal acne, kamu ke dokter dulu untuk mendapatkan diagnosa yang tepat dan diobati dulu fungal acne kamu sebelum kamu menjudge bahwa kamu itu mengalami fungal acne. Karena banyak sekali yang aku lihat, karena menganggap jerawat mereka nggak sembuh-sembuh, mereka mendiagnosa mereka sendiri kalau mereka mengalami yang namanya fungal acne. Padahal fungal acne ini sebenarnya sangat jarang terjadi di wajah. Kemudian yang terakhir ada kandungan fragrance-nya. Buat kamu yang sensitif dengan kandungan fragrance, sebaiknya menghindari produk ini. Untuk harganya cukup murah untuk sebuah serum lokal, sekitar 150.000 aja. Yang kedua, ada Alpha-Pack Calming Serum. Bedanya dengan whitening serum tadi, calming serum ini lebih ditujukan untuk kamu yang punya masalah jerawat dan juga untuk menenangkan kulit kamu. Dari segi kandungan, ya hampir sama aja sih dari brightening. Kemudian yang membedakannya ada di healing ingredients. Untuk cara pakainya hampir sama dengan serum-serum yang lainnya, kamu bisa menggunakannya setelah menggunakan toner. Alpha-Pack Calming Serum ini juga diklaim bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk kandungannya akan aku tampilkan di sini. Dari segi kandungannya juga hampir sama sih dengan kandungan dari Alpha-Pack Whitening Serum tadi. Untuk kandungan mencerahkan itu ada glutathione, niacinamide, arbutin, dan sodium ascorbyl fosfat. Glutathione sebagai antioksidan dan punya efek mencerahkan, kemudian alpha-arbutin bisa mencerahkan dan juga whitening di kulit kamu tanpa kamu khawatir dia mempunyai efek samping seperti hidroquinone. Kemudian niacinamide kita kenal sendiri, dia sebagai pelembab, kemudian mencerahkan dan juga punya efek anti-aging.
Sedangkan sodium ascorbyl fosfat sangat cocok untuk kamu yang lagi mengalami masalah jerawat karena dia dapat mengurangi bakteri penyebab jerawat dan juga bisa mengurangi peradangan di kulit kamu akibat dari jerawat. Selain fungsinya juga bisa untuk mencerahkan kulit kamu. Kemudian kandungan yang membedakan dengan whitening serum, ada kandungan mentimun, kemudian ada Centella asiatica dan juga allantoin. Kandungan mentimun biasanya untuk menyegarkan kulit, kemudian Centella asiatica kita kenal sendiri, dia memiliki manfaat untuk mengatasi peradangan, kemudian dia meningkatkan produksi kolagen dan juga melembabkan kulit kamu. Dan kandungan allantoin bisa untuk menenangkan kulit kamu, terutama kamu yang lagi mengalami jerawat yang meradang. Untuk kamu yang punya masalah kulit kering dan berjerawat, kamu nggak perlu khawatir kulit kamu kering ketika menggunakan serum dari Alpertpack ini, karena dia mengandung propylene glycol, butylene glycol, dan juga gliserinnya akan melembabkan kulit kamu. Untuk meratakan tekstur kulit dan melembutkannya, ada hydrolyzed collagen karena penyusun kulit kita adalah salah satunya kolagen. Kekurangannya hampir sama dengan serum Alpertpack whitening tadi, ada kandungan alkohol. Buat kamu yang menghindari atau iritasi dengan kandungan alkohol, sebaiknya menghindari serum ini. Kemudian ada kandungan tocopherol yang memiliki indeks komedogenik 3 yang berpotensi menyumbat pori-pori kulit kamu. Buat kamu yang mengalami pungal acne, juga tidak aman buat pungal acne. Dan yang terakhir, karena ada kandungan parfum, buat kamu yang sensitif dengan kandungan parfum, sebaiknya menghindari produk ini. Tapi buat kamu yang nggak masalah dengan kandungan-kandungan tadi, aku rasa kamu bisa menggunakan serum dari Alpertpack Calming Serum ini. Untuk harganya sama dengan serum whitening tadi, yaitu 150.000, cukup terjangkau untuk sebuah serum lokal. Sekarang kita bahas produk yang ketiga, ada Alpertpack Hydrating Essence Toner. Dari fungsinya, toner ini akan menyeimbangkan pH kulit kamu, kemudian dia dapat menghidrasi kulit kamu dengan baik dari kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, dapat menjaga elastisitas kulit, dapat menenangkan kulit kamu yang meradang, kemudian dia dapat mengurangi masalah jerawat. Jadi fungsinya itu banyak banget dalam toner ini, tapi secara keseluruhan aku dapat menyimpulkan toner ini lebih ke menghidrasi kulit kamu. Apalagi kalau kamu punya kulit yang kering, toner dari Alpertpack ini bisa kamu gunakan karena dia itu bertipe toner dan essence. Untuk cara penggunaannya hampir sama dengan toner-toner yang lain. Kamu bisa menggunakan kapas, kemudian usapkan di wajah, atau tuangkan langsung ke tangan kamu, kemudian tap-tapkan aja di wajah kamu sampai dia meresap. Atau kalau kamu memerlukan hidrasi yang maksimal, kamu bisa menempelkan kapas ke kulit kamu sekitar 10-15 menit, kemudian diangkat dan biarkan sampai dia mengering agar mendapatkan hasil yang menghidrasi dengan maksimal. Menurut klaimnya, toner essence ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk kandungan lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Dari segi komponen ingredients-nya, dia ada komponen yang mencerahkan seperti licorice extract, glutathione, arbutin, dan sodium ascorbyl fosfat, di mana kandungan-kandungan ini adalah sebagai brightening atau untuk mencerahkan. Licorice extract juga paling umum digunakan dalam setiap skincare karena dia punya fungsi yang menenangkan sekaligus mencerahkan kulit. Kemudian glutathione untuk antioksidan dan mencerahkan kulit, arbutin juga untuk mencerahkan dan juga whitening, dan sodium ascorbyl fosfat adalah vitamin C, cocok untuk kamu yang punya masalah jerawat dan sekaligus untuk mencerahkan kulit kamu. Saat menggunakan toner ini kamu nggak perlu khawatir kulit kamu kering karena ada kandungan aloe vera, gliserin, dan juga butylene glycol yang sangat mampu dalam melembabkan dan mempertahankan kelembapan kulit kamu. Untuk komponen anti-agingnya, ada grapeseed oil, kemudian ada sodium ascorbyl fosfat, dan juga dua kandungan vitamin E, yaitu tocopherol dan juga tocopherol asetat. Kandungan yang menenangkan dan juga mempercepat penyembuhan luka akan kamu dapatkan juga dari kandungan grapeseed oil, dan pada saat kamu menggunakan produk ini, ada efek menyegarkan dari kandungan mentol. Untuk kekurangannya, hampir sama dengan serumnya, ada kandungan alkohol di dalamnya. Buat kamu yang menghindari kandungan alkohol, sebaiknya berhati-hati dengan produk ini. Atau kamu iritasi atau sensitif dengan alkohol, sebaiknya menghindari produk yang ada alkoholnya. Kemudian tocopherol yang merupakan vitamin E yang memiliki indeks komedogenik di kategori 3 dan sangat berpotensi menyumbat pori-pori kulit. Jadi hati-hati aja ketika menggunakan produk tersebut, apalagi kamu yang rentan kulitnya tersumbat. Dan yang terakhir, tidak aman buat pungal acne.
Dan untuk harganya sekitar 90.000 cukup terjangkau untuk sebuah essence toner. Sekarang aku akan menyimpulkan dari ketiga produk ini, untuk Ultra Pack Whitening Serum sangat cocok untuk mencerahkan kulit dan digunakan untuk semua jenis kulit, terutama kamu yang punya kulit kering. Sedangkan Ultra Pack Calming Serum lebih cocok untuk kamu yang punya masalah jerawat dan juga punya kulit yang berminyak. Dan dia juga punya efek mencerahkan kulit. Dan untuk Ultra Pack Hydrating Essence Toner lebih cocok untuk melembabkan kulit. Jadi itu tadi pembahasan singkat aku mengenai 3 produk Ultra Pack. Buat kamu yang berminat untuk membeli salah satu di antaranya, silahkan klik link yang ada di description box di bawah. Atau kamu udah pernah pakai ketiga produk tersebut, ayo berdiskusi di kolom komentar dan bagikan pengalaman kamu ketika menggunakan produk dari Ultra Pack ini. Karena ketika kita menggunakan sebuah produk, hasilnya pasti berbeda-beda untuk setiap orang. Karena kulit kita itu unik dan gak ada yang sama. Dan pengalaman kamu bisa menjadi referensi teman-teman yang lain untuk menentukan skincare yang cocok untuk kulit mereka. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.